Halo anak-anak, Halo Bapak. Halo Pak. Halo Pak. gimana kabarnya? Sehat? Sehat Sehat. Pak. Oke, baiklah. Bapak absen dulu ya. Daniel, Hadir Pak. Dedi, Hadir Pak. Devianto, Hadir Pak. Muhammad Sahrul Roji, Hadir Pak. Rahayu, Hadir Pak. Samprito, Hadir Pak. Gusrinda, Hadir Pak, di rumah saya mati lampu Pak, jadi gelap. oh iya. Oke, baiklah anak-anak. Absen sudah Bapak absen ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa ya yang dipimpin dengan Ananda Sahrul Roji. Ayo nak, pimpin dulu doa kita ini. Baik Pak. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik ya Ananda Sahrul Roji. Kenapa kita melakukan doa? Karena supaya kita diberikan kesehatan dalam mengikuti pelajaran kita ini ya. Itulah kegunaan kita supaya kita berdoa di mata hari pelajaran kita. Oke. Jadi di sini Bapak ingatkan lagi, di minggu yang lalu apa materi kita? Ada yang masih ingat tentang bola besar? Ada kan? Ya, Pak. Sepak bola. Sepak Iya bola Pak, Pak. sepak bola Ya, Pak. sepak bola Ya, sepak bola Pak. Nah, jadi di sini kita di minggu lalu kita belajar tentang sepak bola. Jadi di sini kita akan melakukan pembelajaran yang baru tentang kebugaran jasmani. Jadi di sepak bola itu ada sangkut keterkaitannya dengan kebugaran jasmani ya. Jadi di sini langsung saja kita membahas tentang kebugaran jasmani ya, di kelincahan. Ya nak ya. Jadi di sini Bapak akan share materinya ya. Oke. Apa sudah jelas nampak di layar anak-anak? Nampak Pak. Sudah Pak. Oke, Nampak, baik. Pak. Kita kupas tuntas ya materi kita hari ini ya. Kebugaran jasmani tentang kelincahan. Oke. Baru di sini kita ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Jadi di sini mendiskusikan pengertian, komponen, dan manfaat kebugaran jasmani, pengertian kelincahan, serta macam-macam latihan kelincahan dengan lugas dan benar ya. Berbagi informasi, menggali informasi tentang kebugaran jasmani, dan cara melatih kelincahan dengan interaksi. Baru mempraktekkan latihan kelincahan dengan kombinasi gerak shuttle run dan lari zigzag dengan benar dan penuh rasa disiplin, percaya diri, tanggung jawab, jujur, serta kerja keras. Baru yang terakhir, menerapkan aktivitas kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Oke, baik. Jadi di sini apa sih kebugaran jasmani itu? Ada yang tahu apa sih kebugaran jasmani itu? Kesehatan Jadi kalau tubuh kebugaran, Pak. iya nak ya. Jadi di sini coba nak, Ananda Dedi baca dulu apa sih kebugaran jasmani itu pengertiannya. Bisa? Kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain.
Oke, jadi itu pengertian dari kebugaran jasmani, kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas kegiatannya tanpa mengalami kelelahan. Yang berarti ya, dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi itu pengertian dari kebugaran jasmani. Oke, baru terus apa sih komponen kebugaran jasmani? Ini salah satu pokok jenis-jenis komponennya ya. Jadi ada dia namanya kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, reaksi. Inilah komponen-komponen dari kebugaran jasmani itu ya, Nak ya. Jadi baru yang di sini komponen yang kita pelajari tentang kelincahan, bukan semuanya ya. Jadi satu aja yang kita pelajari nanti komponennya di kelincahan atau agility ya. Baru apa sih manfaat kebugaran jasmani bagi kita ya? Jadi yang pertama manfaatnya meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Baru yang kedua meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Baru memiliki respon tubuh yang cepat, mengurangi risiko obesitas. Baru yang kelima memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Baru mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi, terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos. Jadi inilah semua manfaat daripada kebugaran jasmani. Apabila kita melakukan gerakan kebugaran jasmani itu, inilah manfaatnya bagi tubuh kita. Baru masuk kita ke kelincahannya ya. Jadi apa sih kelincahan itu? Apa pengertian kelincahan itu? Coba dulu Engwan, baca dulu apa itu kelincahan, pengertiannya. Ananda Engwan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Oke, baik Ananda Engwan, terima kasih ya. Oke, bagus sekali. Jadi kelincahan itu kemampuan seseorang dalam mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Jadi itulah kelincahan, dia tidak kehilangan keseimbangan. Oke, baru manfaatnya. Nah, manfaat latihan kelincahannya. Jadi yang pertama melatih sistem pernapasan agar bekerja lebih baik. Baru mencegah terjadinya tulang keropos. Baru meningkatkan kekebalan tubuh. Terakhir memudahkan kita dalam menguasai teknik-teknik yang tinggi. Jadi di sini Bapak buat adalah 4 manfaat latihan kelincahan ya. Oke, dan selanjutnya di sini nanti anak-anak mempraktekkan latihan kelincahan dengan shuttle run ya. Jadi shuttle run itu lari bolak-balik ya Nak ya. Shuttle run itu lari bolak-balik. Jadi di sini kita melatih kelincahan kita dengan shuttle run. Nanti di sini Bapak kirim jadi di sini nanti Bapak kirim videonya ke grup WA kita. Jadi nanti ada tugas, anak-anak nanti akan melakukan gerakan lari shuttle run ini di rumah masing-masing, divideokan dan dikirim ke WA Bapak, ya. Oke, jadi di sini kita bahas dengan shuttle run-nya. Apa itu shuttle run atau lari bolak-balik ya? Jadi shuttle run itu merupakan tes yang bertujuan untuk mengukur kelincahan. Ya, mengukur kelincahan. Oke. Jadi di sini nanti anak-anak cara melakukannya nanti panduannya sesuai dengan cara melakukan yang Bapak share ini nanti ya di grup kita. Baru nanti gerakannya seperti gambar ya. Seperti gambar ini garis lurus kira-kira 10 meter jaraknya ya. Oke, baru yang cara melakukannya siswa berdiri di belakang garis dengan kaki depan tepat di atas garis start. Pada aba-aba ya, siswa lari ke depan secara secepat mungkin ke garis lain. Kemudian berputar dan kembali lagi ke garis start. Setiap melakukan putaran
kedua kaki harus melewati garis start dan garis finish. Siswa harus melakukan kegiatan tersebut sebanyak 5 kali percobaan, ya nak ya. Jadi jaraknya tadi buat 10 meter. Oke, jadi ini satukan ini dipraktekkan nanti di rumah. Oke, baru latihan kelincahan dengan lari zigzag. Oke, Ananda Dedi, coba dibaca dulu yang lari zigzag. Apa itu pengertiannya? Lari zigzag adalah suatu bentuk latihan yang dilakukan dengan berkelok-kelok melewati suatu rintangan, di mana bertujuan untuk melatih kemampuan berubah arah tubuh dengan cepat. Ya, Pak? Oke, baik. Oke ya, terima kasih ya. Oke. Jadi di situ lari zigzag, bentuk latihan dilakukan dengan berkelok-kelok ya, berkelok-kelok melewati suatu rintangan. Jadi di sini di gambarnya ini rintangannya berupa bendera. Jadi ini pun nanti akan dipraktekkan di rumah ya nak ya. Jadi ini pun tugas yang kedua. Ini gerakan kelincahan yang dengan lari zigzag. Jadi cara melakukannya ada di sampingnya. Posisikan tubuh berdiri tegak ya. Yang pertama, posisikan tubuh berdiri tegak, baru letakkan kedua tangan di samping badan. Baru yang ketiga, arahkan pandangan Anda ke depan, lakukan gerakan lari berbelok-belok setelah mendengar aba-aba. Lakukan latihan lari dari arah kiri ke kanan secara bergantian. Jadi ini panduannya ya anaknya. Jadi cara melakukan lari zigzag itu ini yang harus diikuti. Oke, baru di sini akan Bapak buat dulu videonya Bapak share ya. Apa sudah nampak, Ananda? Sudah, Pak. Video yang kedua sudah terlihat, Ananda? Sudah, Pak. Nampak, Pak. Nampak, Pak.
Oke, jadi itulah bentuk dari video dari pelajaran kita. Jadi di sini ada yang mau bertanya, Ananda? Tidak, Pak. Baik, berarti semua sudah jelas ya. Berarti semuanya sudah jelas. Berarti apa itu kebugaran jasmani tadi ya? Ya Pak. Jadi kalau kita melakukan kebugaran jasmani ini sungguh-sungguh, maka tubuh kita menjadi sehat dan kita pun otak kita menjadi ceria ya, tidak suntuk jadi bawaannya kalau kita setiap hari melakukan kebugaran jasmani. Coba dulu Sahrul Roji, apa yang sering kau lakukan di keseharianmu tentang kebugaran jasmani, latihan kebugaran jasmani yang sering kamu lakukan? Coba dulu Ananda Sahrul Roji. Coba dulu bilang. Berjalan, Pak. Oh iya, oke bagus ya, berjalan. Itu pun berjalan itu kita sudah memenuhi dengan kebugaran jasmani. Kalau kita itu mau berjalan yang istilahnya jauh ya, jadi kita tidak merasa lelah ya. Jadi itu sudah mencangkup tentang kebugaran jasmani juga. Apa selain berjalan, apa lagi di keseharian kita? Berlari, Pak. Ya, berlari. Oke ya. Yang lain? Ada yang lain? Yang lain ada? Oke, baik. Menyapu, Berarti Pak. apa? Menyapu, ya. Ya, menyapu. Bisa. Oke. Jadi kita sudah bergerak ya. Oke. Bagus. Jadi nanti setelah selesai pelajaran kita ini, nanti anak-anak jangan lupa tugas yang sudah Bapak kirimkan di WA nanti itu dikumpul minggu depan ya. Jadi tugasnya itu dibuat dalam bentuk video. Jadi videonya itu tidak lebih dari 3 menit ya. Kalau bisa 2 menit, cepat biar enak nanti ngirimnya di grup WA kita biar apa? Biar enggak lelet dia ya. Jadi videonya itu dalam satu orang itu tidak lewat dari 3 menit karena kita melakukan hanya 5 kali aja. Kalau tadi lari bolak-baliknya tadi cuma 10 meter kurang lebih ya, nggak lewat 10 meter. Baru kalau nggak ada bola buat batu atau apapun yang bisa untuk itu ya. Jadi baru lari zigzagnya tadi. Kalau tidak ada kun bisa dibuat slop ya, bisa dibuat slop atau dibuat botol air minum apa yang ada di sekitar kita ya. Baru nanti videonya itu dikirim ke WA Bapak ya. Jadi sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Daniel itu, Pak. Tahap pekerjaannya itu. Sudah Pak. Ya, ada. Sudah jelas Pak. Oke. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ayo, mari kita buat dulu ice breaking ya. Biar enggak ngantuk semua. Oke. Pak, iya, Pak. Semua ke kameranya. Ayo, ice breaking kita. Cepat. Ya. Kata kuncinya lakukan yang Bapak
suruh, tapi jangan lakukan yang Bapak lakukan. Itu kata kuncinya ya. Paham? Siap, Pak. Lakukan apa yang Bapak suruh, tapi Stop. jangan lakukan apa yang Bapak lakukan. Tapi dengan catatan semuanya harus melihat ke kamera. Coba lambaikan tangan. Ayo. Semuanya. Ayo. Lakukan, kata kuncinya tadi, lakukan apa yang Bapak lakukan. Lakukan apa yang Bapak suruh, tapi jangan lakukan apa yang Bapak lakukan. Tapi lakukan apa yang Bapak suruh. Ya, kalau Bapak suruh, lakukan. Siap, Pak. Oke, angkat tangan. Gini, dan lambaikan. Ya, pegang kuping. Pegang hidung. Pegang kuping. Telinga, Pegang Pak. hidung. Ya, telinga bisa. Pegang mata. Pegang hidung. Ayo, jangan lama-lama. Samprito Arfianto. salah itu, Pak. Samprito. Pindah hidungnya. Pegang hidung. Samprito salah, Pak. Ayo. Usaplah, Pak. Siapa yang salah tadi? Samprito, Pak. Arfianto, kan? Pak. Koprol, Pak. Karoji, Kupas Pindah tuntas lah, hidungnya. Pak. dipegangnya hidungnya. Yang salah kupas tuntas lah, Pak. Tapi Bapak Hah? suruh. Bapak suruh gini. Iya. Iya, siapa yang salah tadi? Ada. Oke. Itu membuat kita supaya konsentrasi dalam pembelajaran ya, Bapak ya anak-anak. Jadi otak kiri dan otak kanan kita bekerja. Jadi apa yang disuruh itulah lakukan. Jangan apa yang dilakukan itu pula lakukan gitu ya kan. Jadi apa yang disuruh itulah dikerjakan. Oke anak? Bisa kan? Oke, Paham? Pak. Ya, Maka, Pak. Bisa, jadi- Pak. Iya, jadi Bapak ini menyuruh kalian membuat tugas tentang kelincahan di lari zigzag dan lari apa tadi? Udah lupa dia. Dari bolak-balik. Tadi? Lari bolak-balik. Iya, jadi dua tugas kita ya. Lari zigzag, lari bolak-balik. Apa yang Bapak suruh itu, itulah yang dikerjakan. Jangan lari dari materi kita. Oke? Oke, Jadi, Pak. Bapak rasa untuk materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan di minggu depan, langsung kita kepada senam lantai ya nak ya. Jadi minggu depan kita belajar tentang senam lantai. Oke? Sebelum Oke, Pak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa yang kita dipimpin Ananda Alfianto. Kepada Ananda, dipersilahkan dulu, dimohon untuk memimpin doa. Ya, Silakan. Pak. Ya, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita menyudahi pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siap, Pak? Oke, terima kasih kepada Ananda Alfianto. Kenapa penting juga kita melakukan doa? Tadi kita melakukan pendoa di pembuka ya, jadi penutup pun harus berdoa supaya kita tetap dijaga kesehatannya. Oke, baik. Sebelum kita pulang, mari ada yel-yelnya ya. Ada yel-yel semangat pagi, 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 gitu ya. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi-pagi. Ya, ayo coba dulu. Semangat pagi. 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 Ayo ulangi. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam.